Alhamdulillah Ustaz, saya Allah antarkan kemari, Allah gerakkan hati saya kemari. Saya ingin bertanya sesuatu hal yang Ya, yang membuat bikin saya bingung selama ini, bertanya-tanya di dalam beberapa hari ini. penasaran. Ada permasalahan, saya kan kita tahu sendiri Ustaz, Bang TIJ itu kan dia selama ini kan mengatakan membongkar gerebek-gerebek dukun ini, dia katakan settingan, ini dobol katanya kan gitu. Jadi Ustadz lah sebagai orang yang udah pernah berjumpa dengan Bang TIJ, bahkan meruqyah Bang TIJ. Saya ingin bertanya Ustadz, Bang TIJ ini ketika Ustadz ruqyah, apakah memang ada energi-energi negatif dalam tubuhnya ataukah benteng dalam tubuhnya sehingga memang para dukun-dukun settingan yang digrebek gitu orang ini nggak bisa menyerang Bang TIJ atau bagaimana Ustadz? Oh gitu ya. Ah, Jadi ceritanya ya memang kalau kita lihat kan Bang TIJ ini nyerang dukun-dukun ataupun orang-orang yang dianggap sakti ya. Tapi kok nggak kena santet, kok nggak kena apa-apa, aman aja ya. Aman aja. Apakah beliau tuh punya ilmunya lebih luar biasa ketimbang mereka kan gitu. Nah, saya sendiri sudah jumpa beliau, kemudian sudah saya ruqyah beliau dan ada juga kami ngobrol di belakang kamera. Nah, ya yang tentu mungkin kalian nggak tahu kan. Seru nih. Nah, jadi ketika saya pelajari beliau ini, saya ruqyah. Yang pertama kesimpulan saya, kenapa Bang TIJ itu ndak kena serangan-serangan yang katanya orang sakti di YouTube itu kan? Yang pertama karena memang orang YouTube yang sakti di YouTube itu memang nggak sakti, nggak punya ilmu gitu, makanya nggak bisa ngirim. Kalaupun ngirim, mereka mendatangi dukun yang lain yang benar-benar dukun, santet untuk menyerang Bang TIJ. Begitu. Yang saya dengar-dengar tuh begitu. Ada dari yang lain yang datang, tapi alhamdulillah aman, Bang TIJ nggak kena kan. Nah, apakah nggak kenanya Bang TIJ ini karena memang Bang TIJ ini sakti, atau karena memang Bang TIJ punya ilmu tertentu, atau mungkin belum pernah dikirim sama sekali? Ya kan gitu. Yang pertama belum Bang TIJ itu nggak kena, tentu yang pertama karena atas izin Allah. Allah pelihara orang-orang yang memang kan kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah ini penolong orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang kita beriman kepada Allah, tidak bermain-main dengan imannya, tegas. Memang kalau iman dan tauhid itu harus tegas. Kalau salah kan waqul ja'al haqq wa zahaqal batil itu. Jadi memang begitu. Harus tegas. Ya orang nggak nggak terima ya kita atas dasar salah, atas dasar menyimpang, apalagi arah kesyirikan, kita harus tegas ngomongnya. Nah, jadi dihitung orang beriman tuh begitu. Maka kalau kita beriman dilindungi Allah, itu pertama. Yang atas izin Allah, atas lindungan Allah itu. Yang kedua, Bang TIJ itu nggak kena karena orang-orang yang mengancam dia ini memang nggak punya ilmu apa-apa. Ilmu YouTuber aja, sakti YouTube. Nah, jadi ya, sakti YouTube bukan sakti beneran gitu kan. Ya buktinya ketika dites disuruh tes, dites nggak ada yang berani tes satu orang pun kan, kecuali dengan kawan-kawan mereka kan. Ya, ada sebahagian buat channel seolah-olah nyerang si apa namanya Gus Dobol itu. Nanti tiba-tiba orang itu datang, padahal dia tuh kawan-kawannya sendiri juga. Gitu. Giliran yang bukan kawannya si Gus Dobol ini nggak pernah datang, gitu. Itu satu. Yang kedua, kalaupun ada serangan, berarti mereka ini datang ke dukun beneran untuk menyerang Bang TIJ, ini membayar dukun beneran. Nah, itu pun kalau tidak takdir Allah tidak kena juga. Ada sebahagian pernah Bang TIJ itu cerita sama saya, ada memang energi-energi itu jin-jin ataupun itu datang tapi tidak bisa melukai Bang TIJ. Maksudnya tidak bisa membuat ya menyerang Bang TIJ lah. Kenapa tidak bisa? Yang pertama tidak izin Allah. Yang kedua, dari saya pelajari ayah Bang TIJ ini itu pejuang kemerdekaan. Dan beliau itu
memiliki ilmu silat, punya ilmu kedikjayaan. Jadi ilmu bela diri, semua ilmu ada sama beliau itu. Orang tua zaman dulu. Jadi memang betul-betul orang sakti ayah beliau ini. Ya, dikenal di kampungnya itu. Memang betul-betul orang punya ilmu. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Nah, boleh jadi ya khadam-khadam dari Abang TIJ ini secara tidak langsung membantu beliau juga kan. Begitu. Seperti itu. Ini Ustaz, ada lagi yang ingin saya tanyakan Ustaz. Ini kan banyak ante-antenya Doboler menyerang saya juga Ustaz. Saya kan buat video juga. Dibilangnya karena saya ini mengatakan itu settingan, ini perdobolan, pembodohan gitu kan. Kayak Bang Tejo juga mengatakan seperti itu. Kami ini disebut gibah nih Ustaz. Kayak mana Ustaz? Dibilang orang ini gibah. Padahal kami ini kan ingin mencerdaskan masyarakat agar tidak terbohongi atau tertipu gitu. Betul. Jadi begini ya. Ghibah itu harus kita pahami dulu kan. Ghibah ketika kita membicarakan aib pribadi. Jadi bedakan antara misalnya kita bongkar aib pribadi dia, misalnya kita katakan sama orang, tahu nggak dia itu orangnya pendek, habis itu jelek, kemudian dia tuh gimana gitu, ya itu namanya ghibah. Atau kita kata-katain dia ini sebenarnya dia itu bodoh begini, itu ghibah. Tapi kalau kita sampaikan kepada masyarakat tentang kebenaran, misalnya jangan datangi dukun, apa itu ghibah? Enggak. Ya bukan, karena memang Nabi menyuruh seperti itu. Man ata'arrafan au kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma. Di hadis lain salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, tukang tengok-tengok, ya, dan au kahin dukun, maka tidak terima salatnya 40 hari dan 40 malam. Di hadis yang lain, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun, maka tidak dianggap sudah kufur kepada Nabi Muhammad. Jadi menyampaikan kebenaran, jangan datang ke situ. Di situ ada harimau. Jangan mau ngomong sama dia, karena dia itu nanti bisa hipnotis kamu, bisa nipu kamu. Dia udah banyak menipu orang tuh. Itu namanya dakwah. Gitu maksudnya. Bedakan kita mendakwahkan kebenaran, menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nahi mungkar itu bukan ghibah loh. Masa nahi mungkar ghibah? Kan dakwah itu bukan ghibah. Nah, jadi kadang-kadang jangan salah dipahami itu. Nah, kecuali kita membicarakan pribadi orang tersebut. Nah, itu baru namanya ghibah. Ini Ustaz, kalau masalah orang ini nih, contoh banyak orang-orang yang sekarang ini menyucuk Bang TIJ dari belakang, nggak usah kita sebut namanya Ustaz. Channel konten-konten ini dulu bahkan berjuang untuk menegakkan kebenaran bahwasanya ini settingan, ini pembodohan. Sekarang ini malah menyucuk Bang TIJ. Ini perlu nggak saya ini membahas channel-channel mereka nanti nih Ustaz? Perlu nggak perlu kawan kemudian menjadi lawan, itu namanya munafik. Nah, jadi ceritanya wah kita begini tiba-tiba di belakang kita itu lain. Itu namanya munafik. Berjanji tapi dia mengingkari, apa namanya? Munafik. Nah, gitu. Janjinya kita nih sama-sama yuk kita bongkar itu tiba-tiba orang tersebut nyucuk kita di belakang, itu namanya munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kalau dalam agama. Sungguhnya orang-orang munafik ini ditempatkan dalam api paling bawah. Orang kafir, orang munafik bawah. Nah, begitu maksudnya. Nah, jadi orang-orang yang seperti itu, orang munafik itu sebenarnya sangat hina dan dina. Tapi ini munafik dalam segi agama ya. Nah, adapun mereka ini ya memang sudah berencana seperti itu kan, demi pundi-pundi dunia. Nah, kalau orang Sriwijaya bilang demi uang. Karena memang begitu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi menggah dengan dunia ini telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir. Ketika masuk dalam kubur, nah baru kita tahu ternyata itu yang saya buat itu sia-sia saja. Demi uang kita bisa khianat terhadap kawan kita sendiri. Demi uang kita bisa jadi munafik.
Demi uang kita bisa kufur. Demi uang kita buka-buka aurat orang. Demi uang mau kita pakai kolor sama sama apa namanya, baju tank top guling-guling. Nah itu untuk apa? Betul nggak? Betul, Nah, Ustaz. itu ngapain? Konten lah. Jangan buat maksiat. Betul. Demi uang, demi konten, selawat di depan orang bahenol misalnya, yang pakai kolor misalnya. Itu apa? Bukan nggak boleh selawat, tapi bukan nggak boleh zikir, tapi zikirnya dalam WC ngapain? Nggak boleh. Bukan nggak boleh selawat, boleh, tapi selawatnya di depan orang cewek bahenol pegang tangan lagi. Itu apa itu? Demi untuk apa? Bukan begitu. Nah nanti ada yang bilang kan biar dia taubat. Taubat ngapain dikontenkan? Ya, betul. Ya sudah, nggak usah di luar konten aja. Kalau dikontenkan terus tutup aurat. Kalau memang kita mau bawa selawat, betul nggak? Betul, Ustaz. Itu. Karena dia Islam, kecuali dia kafir atau dia non Muslim, betul? Betul. Itu dia. Makan. Minum. Alhamdulillah Ustaz. Agak tercerahkan kepala ana nih. Hati ana agak lepas sedikit gitu loh Ustaz. Setelah mendengar penjelasan Ustaz. Sudah saya ruqyah beliau Bang TJ ini. Saya kesimpulkan bahwa di dalam tubuh beliau tidak ada jin. Walaupun banyak orang mengatakan TJ ini dijaga dajjal gitu kan. Tidak ada Pernah jin. juga Anda dengar? Tidak ada jin, tetapi boleh jadi ada jin-jin muslim yang memang membantu beliau. Wallahu a'lam bishawab. Boleh nggak jin membantu kita? Boleh, asal kita nggak minta bantu. Betul nggak? Dia bantu kita. Bukan kita yang minta kan? Tanpa kita yang minta. Nah, itu nggak masalah. Boleh jadi ada. Wallahu alam. Saya nggak bisa bicarakan terlalu banyak. Ini kan mau dijadikan konten nanti kan. Ya, siap, Nah, siap. jadi makanya saya nggak kalau hal-hal perkara ini kalau ingin bicara kita ngobrol di luar konten saja. Boleh. Nah, karena ini hal-hal yang memang ya inilah betul-betul spiritual. Jadi kalau spiritual yang sesungguhnya itu jangan dikontenkan, paham nggak? Oke. Nah, Siap, jadi siap. kayak ini konten nggak apa-apa nih, karena kita tidak bicara spiritual yang sesungguhnya. Oh. Kalau bicara spiritual sesungguhnya, buka kitab, jelaskan, panggil papan tulis, kita belajar, menyampaikan sesungguhnya itu bagaimana. Nah, itu spiritual sesungguhnya, bukan gaya-gayaan di konten, dipukul nggak nyampe, muntah darah pakai pil, nah bukan itu spiritual bohong. Begitu ya? Siap, Paham ya? Paham Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Gimana, ada ngerti ya? Sudah ngerti Ustaz. Insyaallah nanti ada juga sih sedikit-sedikit yang akan tanyakan nanti di video selanjutnya aja lah, kapan-kapan Ustaz ada waktu lah. boleh. Kan gitu Ustaz. Nah, boleh nanti Kalau Ustaz ada sebarkan waktu kapan-kapan kita bolehlah berjumpa dengan Bang TJ Ustaz. ya. Insyaallah jadi kita Pengen juga saya ngetes ilmu Bang TJ secara langsung Ustaz, gitu. ya silakan dia saja ya. Iya. Saya mau ngetes tapi beliaunya nggak mau. Oh gitu. Nggak berani ya. Begitulah, begitu. Mudah-mudahan nggak apa-apa nih kontennya di viralkan juga boleh, bagus Boleh. ini. Boleh, Karena ini memang ini dakwah. Lagi-lagi ini saya sampaikan, ini dakwah bukan apa? Bukan ghibah ya. Bukan ghibah. Nah, ini penting kita harus sampaikan. Gitu ya. Silakan minum. Salah Ustaz. Ya. Silakan. Jadi saya Ustaz, sebelum saya mau pulang nih, saya minta nasihat lah sama Ustaz. Apa nasihat Ustaz tentang pembongkaran gerebek dukun ini? Bagaimana untuk nasihat-nasihatnya untuk mereka dan nasihat buat saya Ustaz? Begini ya, kalau Tentang hal-hal spiritual gitu Ustaz. Nasihat Ustaz lah agar kami ini lebih baik lagi gitu Ustaz. Kalau untuk nasihat mereka, saya sudah banyak nasihat di YouTube saya kan, udah banyak nasihat kan. Mungkin Bang TJ juga ada banyak nasihat. Saya nggak nasihat ke mereka, tapi nasihat tuh antum aja yang mau buat konten yang fokus ke untuk membongkar ini ya. Iya Ustaz. Ya, yang pertama jangan berharap ketika membuat konten ini, jangan berharap mendapatkan uang dari YouTube. Berharaplah bahwa ini adalah dakwah. Dakwah. Ya, seperti itu. Karena kalau kita berharap mendapatkan uang dari YouTube, nanti ujung-ujungnya kita ya seperti tadi itu jadi munafik. Yang tadinya kita ingin tujuannya baik, jadi
karena nggak naik-naik subscribernya, Jadi double. akhirnya jadi double juga. Itu karena mengharap uang tadi. Oh, betul. Jadi orang tidak bisa mempertahankan imannya. Nah, seperti Jangan menyucuk Bang TIJ lah. iya, maksudnya seperti itu. Tulus, ikhlas. Hati ini memang ingin menyampaikan kebenaran. Karena mungkin konten-konten video kita ada kawan-kawan kita yang nonton, adapun konten-konten Bang TIJ ada kawan-kawan kita yang tidak nonton. Kan manusia ini banyak. Ya. Seperti itu. Ya, konten-konten double saja kan banyak itu, ribu-ribuan kan. Nah, kita terus dakwah, jangan berharap apapun kecuali berharap ridha Allah, bantuan Allah terhadap kita, dan kita berharap agar manusia itu, masyarakat itu tercerahkan. Yang pertama, tercerdaskan. Yang pertama, jangan berharap mendapatkan uang banyak di YouTube ini, dan nanti akan kecewa, ya kan, kalau nggak dapat. Yang kedua, jangan berharapkan subscriber yang banyak, karena mengharapkan uang dan subscriber yang banyak ini bisa-bisa nanti kita jadi munafik, gitu kan. Yang ketiga, jangan berharap perhatian Allah saja. Ya. Ya kan? Biar Allah yang gerakkan dia. Intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu agama Allah, maka Allah akan membantu dia. Ya, karena kita di zaman era digital ini, kita dakwah dengan cara digital tidak masalah. Seperti itu, ya. Jadi itu nasihat saya. Nah, kemudian sampaikan dengan baik, jangan caci maki, ya kan? Oh, ada orang yang caci maki, ya terserah, silahkan. Kita tetap sambil hikmah wa mau'izatul hasanah. Begitu lagi, ya. Buat aja konten sebanyak-banyaknya, saya mendukung, asal kalau kita tidak sebut namanya gimana, Ustaz? Ya itu terserah Anda, kita lagi kan. Maksudnya karena kan kalau kita sebut namanya ayah nanti. Jadi kita berikan inisial saja lah, Ustaz. Ya terserah bagaimana baiknya, nah masalah. Kalau bilang double kan apa, Ustaz? Ya itu bahasa double itu kan bukan bahasa menghina ya. Oh ya, double itu. Nah, yang saya tahu kan. Nah, begitu aja, Oke, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Saya mau membongkar juga trik-trik mereka. Silakan. Gitu, Ustaz. Agar tercerahkan. Karena banyak sekali orang yang ditipu. Dalam masyarakat ditipu, yang tadinya dia ingin berobat, malah dia sembuh enggak, uang habis. Jadi perlu seperti antum ini udah punya pengalaman, udah pernah belajar ilmu-ilmu yang seperti itu, silahkan bongkar, nggak masalah. Gitu ya. Terima kasih, Ustaz, atas pencerahannya. Alhamdulillah. Insyaallah sudah banyak dapat ilmu hari ini ya. Amin, alhamdulillah, Ustaz. Makanlah ini, makan anak-anak nih ya. Ustaz, Ustaz. Nanti kapan-kapan datang lagi. Boleh, Ustaz. Ya. Nggak masalah, kalau saya ada waktu nanti hubungi saya dulu.